Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini di pesantren Tanara ini, pesantren Syekh Nawawi Tanara, diadakan silaturahim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten. Ya, salah satu komite daerah yang juga tentu ingin mengembangkan, menggerakkan potensi daerah, dan sudah 2 kali ada acara besar di Menara Syariah tempo hari, kemudian sekarang di sini, dan saya kira akan terus dikembangkan. Nah, acara di sini ini juga diikuti dengan peluncuran produk lokal, ya, Banten batik. Ini batiknya ini, kemudian juga ada produk-produk lain, kemudian juga smart trend, ya, jadi semacam mini market yang dikembangkan di pesantren dalam rangka pemberdayaan ekonomi pesantren. Dan seperti diketahui bahwa Banten salah satu yang punya potensi ekonomi besar. Ada pelabuhan yang besar, yang banyak disinggahi dari berbagai daerah. Bahkan di Banten itu yang sudah ada itu ada 5 pelabuhan, dan akan dibangun pelabuhan besar lagi. Termasuk di Banten ada lapangan terbang juga punya Banten. Kemudian Menara Syariah yang ada di Pluit itu wilayah Banten. Kemudian kawasan industri di Cikande, di situ ada juga kawasan industri halal KIH yang juga akan dikembangkan. Dan potensi pesantrennya besar sekali, karena memang di pesantren ini sejak dulu dibangun masyarakat pesantren, terutama murid-murid Syekh Nawawi yang dulu belajar di Mekah, pulang itu semua jadi kiai pesantren. Jadi di mana-mana yang kecil, yang besar banyak sekali. Jadi potensinya besar. Saya kira itu yang dapat. Kalau hal lain nanti Ibu Ma'rifah, Pak PJ, Pak Gubernur juga. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang masih terkait dengan masalah KDEKS dan program-program yang dilakukan KDEKS Banten. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Andromeda dari Metro TV. Izin bertanya, ada 2 hal, terutama terkait dengan batik Tanara ini. Batik Tanara ini kan sudah dipublikasikan begitu hari ini. Nah, untuk publikasi selanjutnya begitu, untuk dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia ini seperti apa? Apakah nanti akan kolaborasi begitu dengan pihak-pihak lainnya agar ini bisa lebih dijual lebih luas lagi? Apakah nanti juga akan dimasukkan kepada marketplace begitu? Kalau kita ketahui kan sekarang anak-anak muda ini banyak menggunakan TikTok ataupun juga Shopee dan lain sebagainya. Apakah nanti akan lebih dikembangkan lagi khususnya untuk batik Tanara ini di kalangan anak muda gitu? Ya, saya kira itu pasti ya, bahwa ternyata banyak respon bagus, karena itu akan terus dikembangkan dengan motif-motif yang lain dan berkolaborasi dengan banyak pihak, baik desainer dan lain-lain, untuk supaya juga motifnya lebih menarik lagi. Ya, dan selanjutnya kita akan mengembangkan melalui marketplace, kemudian juga melalui podcast yang biasa dikembangkan itu, dan juga melalui jaringan dari KDEKS sendiri, yang seperti itu. Terakhir, Pak Kiai, terkait dengan KDKS yang tadi kan disampaikan sudah ada 30 provinsi. Ya. Ada 8 provinsi lagi. Kira-kira 8 provinsi lagi ini kapan begitu akan ada KDKS-nya? Kemudian dari target di Provinsi Banten ini ada target khusus enggak? Gitu kan tadi Pak Kiai juga sampaikan kalau Banten ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama dari pesantrennya. Ya. Gitu. Kalau yang sisa 8 itu yang sudah pasti akan kita, itu Papua Barat Daya. Sulbar sudah masuk di 30.
sudah 30 itu tinggal melantik saja. Yang akan bangun lagi itu Papua Barat Daya dan Papua Barat, ya. Kemudian menyusul juga yang lain-lain. Nah, targetnya kita kembangkan sesuai potensi daerahnya. Ya, dari masing-masing daerah kan ada potensi lokalnya, dan itu kita akan kembangkan itu sesuai dengan potensi daerah. Dan ada produk-produk yang untuk pasar lokal, dan ada produk-produk yang pasar global. Seperti makanan di sini itu ada yang lokal, tapi ada juga satu makanan yang diperkirakan itu akan bisa menjadi dipasarkan di global. Begitu juga di daerah-daerah lain. Kita akan arahkan begitu untuk lokal dan kemudian untuk global. Nah. Oke, ada pertanyaan yang lain barangkali? Silakan, Adik. Dari mana? Izin Pak Yai, saya Fadil dari Detikom Pak. Ini di luar dari acara ini saya mau tanya soal keyakinan Pak Wapres mungkin dengan timnas U23 kita yang kemarin kan sempat kalah oleh Irak di perebutan juara 3, cuman masih ada satu peluang untuk lawan Guinea untuk bisa lolos ke Olimpiade nih Pak Kiai. Mungkin ada harapan ataupun doa dari Wapres supaya teman-teman di U23 bisa lolos ke Olimpiade. Makasih Pak Yai. Saya menganggap sebenarnya tidak kalah oleh Irak itu sebenarnya itu. Ya, kurang beruntung aja. Sebab permainannya sebenarnya imbang aja kan. Kalau menurut pelatihnya itu kena faktor kelelahan. Artinya bukan kalah sebenarnya itu, tapi memang kelelahan. Artinya kalau dari segi permainan tidak kalah. Oleh karena itu kita harapkan nanti playoff-nya itu tidak, kita harap mudah-mudahan karena sudah lebih bugar, diharapkan tentu akan memenangkan pertandingan. Sekaligus doa, ya sekaligus ya untuk supaya kali ini bisa masuk Olimpiade lah. Ya, kan belum pernah kan? Ya kita berdoa masuklah ke Olimpiade. Itu satu kebanggaan, satu prestasi dan penyemangat juga. Sebab nanti generasi berikutnya jadi motivasi kan, inspirasi. Maka kakak-kakak kami ikut bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, dan itu yang ingin kita dorong. Oke, terakhir silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai, saya Duhan dari TV One. Izin nanya untuk isu yang lain juga. Ini Gunung Ruang saat ini statusnya sudah masuk awas dan sebagian masyarakat sudah diminta untuk evakuasi. Nah, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saudara kita yang berada di sekitar Gunung Ruang? Ya, saya minta kepada masyarakat mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah akan melihat ketika situasinya sudah misalnya harus dievakuasi, bahkan harus direlokasi, berarti itu kan ada sesuatu yang harus diselamatkan. Ya, jangan sampai ada korban. Karena itu sebaiknya masyarakat mengikuti petunjuk dan dengan sukarela, dan kita harapkan nanti panitia Presiden sudah memerintahkan Menteri ATR untuk juga menyiapkan lahan untuk relokasi kemungkinan. Karena kalau relokasi itu yang terbaik, pemerintah pasti akan mengambil langkah itu. Ya, kalau bahayanya tidak terlalu besar mungkin tidak perlu direlokasi, itu pekerjaan. Tapi kalau sudah itu tingkat bahayanya cukup, maka alternatifnya bukan hanya evakuasi, tapi juga relokasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kiai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.